Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para orang tua, bapak-bapak, hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lillahi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in thumma ila arwahi jami'i syuhada was salihin was-siddiqin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wal mufassirin wal fuqaha fid din, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwanina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dan taufik hidayah, sehingga kaki kita masih Allah ringankan untuk melangkah ke rumah Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan duduk sejenak di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita sudah berada di bulan Januari tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan bulan Rajab 1444 Hijriah. Tahun 2023 Masehi itu disebut dengan tahun Syamsiyah. Samsun artinya matahari. 2023 itu tahun Syamsiyah karena perhitungan tahun tersebut menggunakan metode perputaran matahari. Jadi matahari berputar gitu Pak, terus dihitung tahun dan lain sebagainya, makanya disebut dengan tahun Syamsiyah. Adapun Masehi itu udah unsur lain. 1444 Hijriah itu disebut dengan tahun Qamariyah karena penetapan tahun tersebut
berdasarkan perputaran bulan. Adapun hijriyah itu unsur lain yang diberikan oleh Umar Ibnul Khattab di masa beliau memimpin. Nah, tahun Syamsiyah dan tahun Qamariyah ini kita pakai dua-duanya, karena memang kalau kita perhatikan ternyata itu memang sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, dan Allah sudah menentukan tempat-tempat orbitnya itu, tempat jalan-jalan perputaran matahari dan bulan itu udah Allah tentuin. Apa gunanya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dengan perputaran matahari dan bulan, Allah kasih ilmu kepada manusia. Dengan berputarnya matahari dan bulan, kita bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi sekarang 2023 1444 Hijriah kita udah terima beres. Padahal itu adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Kalau kita kan cuma beli kalender, udah tahu tuh sekarang tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Kita beli waktu sholat, itu udah ketahuan tuh Johor jam berapa, Asar jam berapa. Itu bukan asal-asalan, itu ditentuin dengan perputaran matahari dan bulan gitu. Itu ada ilmunya, Pak. Ilmu falak gitu, atau ilmu astronomi ya, ilmu astronomi. Nah, adapun kita orang Islam, nih, kita orang Islam ini menggunakan kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah kita ini yang kita gunakan untuk menentukan waktu-waktu di dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau bulannya kita ibadah nih, Ramadan di bulan apa? Puasa wajib di bulan Ramadan, Maulid di bulan Rabiul Awal, Isra Mi'raj di bulan Rajab, Nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban. Nah, kita tentuin nih ibadah-ibadah kita itu menggunakan bulan Hijriyah. Jadi ditentukannya itu melalui perputaran bulan. Adapun waktu-waktunya ini dua-duanya. Kalau waktunya kita menggunakan matahari dan bulan. Contoh, kita tahu waktu fajar itu karena terbitnya matahari. Kita tahu waktu duha itu karena matahari sudah beberapa derajat naik. Kita tahu waktu zuhur itu karena matahari sudah ada di mana gitu. Nah, jadi dua-duanya kita pakai itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas suhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan pada hari di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan haram. Coba kita kaji. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tadi tuh bulan Islam maksudnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. 4 bulan haram. Semua bulan itu mulia. Tapi di At-Taubah 36 ini Allah mengkhususkan ada 4 bulan yang sangat dihormati. Apa 4 bulan yang dihormati di dalam At-Taubah 36 itu? Kalau kita cari di Quran nggak ada. Itu dijelasin di dalam hadis. Makanya ini disebut dengan tafsirul ayah bil hadis. Ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi gitu. Nggak bakal ada tuh. Nggak bakal ada kalau kita kita cari yang maksud 4 bulan itu apa nggak ada di dalam Quran, adanya di dalam hadis. Makanya kalau orang ada aliran inkarus sunnah, ini aliran hanya menggunakan Al-Quran saja, nggak menggunakan hadis Nabi. Ini aliran inkarus sunnah, dia inkar kepada sunnah dan hadis Nabi. Pasti aliran ini nggak benar, karena ayat Al-Quran itu banyak ditafsirkan oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau, termasuk di dalamnya ini 4 bulan yang haram itu. Nabi bilang minha arba'atun hurum. 4 bulan yang haram itu salah satun mutawalliyat. 3 bulan itu berurutan. Apa-apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Jadi berurutan tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3. Yang satu lagi berpisah, nggak berurutan. Apa? Rajab, yaitu bulan Rajab. Nah, kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Salah satu bulan yang disebut dalam At-Taubah 36 adalah bulan haram. Salah satu amalan ibadah yang diperintahkan sama Nabi di bulan haram yaitu melaksanakan ibadah puasa. Orang kita nyebutnya puasa Rajab, padahal bukan hanya puasa Rajab, bisa Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi dalilnya itu, Pak. Jadi kalau kita cari, kalau ada yang jelasin, Pak, 1 hari puasa di bulan Rajab padilahnya ini, 2 hari di bulan Rajab padilahnya ini mah hadis maudhu, Pak, hadis palsu, jangan dipakai. Nah, kalau kita mau puasa, kita menggunakan dalil bahwa Rajab itu adalah salah satu bulan haram, dan bulan haram itu salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah melaksanakan ibadah puasa. Kemarin udah dijelasin, Pak. Silahkan mau puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa lebih banyak nggak apa-apa di bulan haram ini, yaitu di bulan Rajab. Bapak hadirin rahimakumullah. Nah, salah satu keutamaan dari bulan Rajab, di dalamnya itu ada satu peristiwa yang sangat agung, satu kejadian yang sangat luar biasa, yang merupakan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tanggal 27 kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kisahnya Allah ceritakan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak,
ini hanya berangkat dari iman. Kalau menggunakan akal nggak bisa, karena Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mukjizat itu Pak, itu termasuk khawariqul adah. Apa khawariqul adah itu? Sesuatu yang keluar dari kebiasaan pada umumnya. Itu namanya khawariqul adah. Nanti kalau kita bicara khawariqul adah itu ada 4. Yang pertama al-mu'jizah, mukjizat. Apa mukjizat itu? Al-mu'jizatul makrunatu bid'awan nubuwah. Mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti beliau-beliau di dalam dakwah. Itu mukjizat. Jadi para nabi ini sudah diberikan oleh Allah dengan mukjizat yang bermacam-macam. Nah, mukjizat ini adalah min khawariqil adah, dari sesuatu yang di luar nalar manusia. Contoh, kalau kita ngelihat api itu panas, kalau kita nyentuh api pasti kebakar. Tapi bicara mukjizat, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam keadaan hidup dilemparkan ke api yang berkobar, itu Nabi Ibrahim nggak ngerasa panas, beliau ngerasa dingin, nggak terbakar, nggak tersentuh api. Kalau dipahami pakai akal, masuk akal kagak? Enggak, itu mukjizat. Jadi enggak keluar daripada adat kebiasaan. Contoh lagi, kita tuh kalau ngeliat besi tuh, itu besi kan keras. Kalau kita mau motong besi diperlukan alat pemotong besi khusus gitu. Kalau kita pengen ngancurin besi pasti dibutuhin panas berapa derajat baru bisa hancur itu besi. Tapi bicara mukjizat enggak. Itu Nabi Daud itu, beliau mukjizatnya Pak, kalau megang besi, besi itu bisa lumer. Besi itu kayak tanah liat. Megang baja nih, beliau bikin baju perang ya udah dengan tangannya aja, nggak butuh dengan alat-alat berat gitu, alat-alat buat motong besi atau api, enggak. Itu bicara mukjizat. Apalagi orang itu nggak mungkin nyembuhin orang mati. Orang itu nggak bakalan bisa ngidupin orang yang udah mati. Itu otak kita. Tapi kalau mukjizat nggak begitu. Nabi Isa, ada orang mati, udah mati nih, dokter udah ponis, udah berpisah nih, ruhnya udah nggak ada, detak jantungnya udah nggak berdetak, mati dia. Udah nggak mungkin tuh ada dokter yang bisa nyembuhin, nggak ada tuh. Orang mati ya udah mati. Tapi bicara mukjizat enggak. Nabi Isa, ada orang mati diusap nih sama Nabi Isa, hidup lagi. Itu mukjizat Pak. Ada lagi Nabi Isa itu Pak. Nabi Isa itu bukan hanya orang yang baru meninggal Pak. Ada putra Nabi Nuh namanya Syam bin Nuh. Itu udah ribuan tahun meninggal dunia. Ini Nabi Isa ini diolok-olok sama orang Israel Pak, sama Bani Israel. Isa, itu mah kamu bisa hidupin orang yang baru mati. Baru mati mah bisa aja engkau hidupkan. Coba hidupin orang yang udah matinya lama. Nabi Isa doa apa? Angkat tangan. Itu Syam bin Nuh, udah ribuan tahun meninggal dunia, bangun lagi dari kuburan, cerita, ngobrol. Ini otak kita nyambung gak nih? Otak gak nyambung. Nih, iman itu namanya mukjizat. Kita pernah dengar itu Nabi Musa alaihi salam waktu dikejar-kejar sama Fir'aun, itu kan Nabi Musa udah dikepung tuh. Di belakang ada Fir'aun, di depan ada lautan. Nabi Musa mukjizatnya itu dikasih tongkat sama Allah. Itu tongkatnya diketok tuh di pinggir lautan, itu laut terbelah Pak, jadi jalan raya.
Ya Allah. Ini pakai otak nggak nyambung. Nih adanya di apa? Di iman. Sama Nabi Muhammad, Pak. Itu Nabi Muhammad pernah diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau emang kamu nabi, coba kamu belah itu bulan. Ini kumpul, Pak nih. Ini orang-orang kafir nantang Nabi. Kalau emang kamu nabi, coba kamu belah itu bulan. Nabi Muhammad, Pak, beliau angkat telunjuknya begini nih. Beliau belah bulan dari bumi, itu bulan terbelah dua, Pak. Disaksikan tuh sama orang-orang kafir Quraisy. Setelah dibelah, disatukan lagi sama Nabi. Disaksikan. Apakah orang-orang kafir pada saat itu mendapat hidayah? Enggak, Pak, enggak. Wah, bener, Muhammad itu suka sihir katanya. Dan ilmuwan, Pak, itu ilmuwan udah membuktikan bulan itu benar-benar pernah terbelah gitu. Itu mukjizat tuh. Itu, Pak, orang yang udah ketemu Nabi hebat kayak begitu, Pak. Bani Israel ketemu Nabi Musa yang belah lautan, tetap nggak beriman tuh. Bani Israel ya, Pak, ketemu Nabi Isa yang bisa ngidupin orang mati tuh, Pak. Sambil Nuh udah ribuan tahun mati dihidupin, tetap nggak beriman, Pak. Tapi kita nih alhamdulillah nggak pernah bertemu Nabi, nggak pernah berbicara sama Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu mukjizat, Pak. Yang kedua itu ada yang disebut dengan karomah. Apa itu karomah? Wa hiya ma tadharu ala yadi kamilil mutaba'ati nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasarati a'malin makhsusatin. Tadi ada mukjizat, itu khusus untuk para nabi dan para rasul. Yang kedua, Pak, yang di luar adat kebiasaan disebut dengan karomah. Karomah itu ini juga sama, kejadian luar biasa yang otak kita nggak nyambung. Karomah itu diberikan kepada orang yang secara sempurna mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Dan karomah ini enggak bisa dipelajarin, enggak bisa juga didapetin dengan amalan-amalan khusus. Hati-hati, ada pengajian. Ini pengajian ngajarin supaya dapat karomah. Itu enggak bisa, Pak. Itu pasti bohong. Yang namanya karomah itu enggak bisa kita pelajarin. Baca ayat-ayat khusus tertentu enggak bisa. Baca amalan-amalan tertentu nggak bisa. Karomah itu min khawariqil adah. Itu memang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan. Nah, karomah ini dibagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan irhas. Irhas itu ma yadharu ala yadin nabi qabla da'wan nubuwah. Irhas itu karomah, keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang calon nabi, belum jadi nabi. Nabi Muhammad contoh, beliau itu waktu kecil dapat irhas. Apa irhas baginda Rasul? Itu dibelah dada beliau tuh. Itu bukan mukjizat, karena beliau belum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad dadanya dibelah, disaksikan oleh teman mainnya tuh. Nabi Muhammad dadanya dibelah, dibersihin sama malaikat. Nabi Muhammad itu, Pak, seperti anak-anak kecil pada umumnya. Dulu juga ada hiburan. Jadi Nabi Muhammad itu main, Pak, terus ngeliat hiburan. Itu teman-temannya yang lain ngeliat hiburan itu sampai selesai, Pak. Tapi Nabi Muhammad sampai ke tempat hiburan itu belum sempat lihat, tapi sudah tidur. Bangun-bangun udah selesai itu hiburan. Itu namanya irhas. Ya, keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang calon nabi. Nah, yang kedua disebut dengan maunah. Apa itu maunah? Wa huwa ma yadharu ala yadil mu'min alladzi lam yabsuk. Yaitu sesuatu yang hebat yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang dewasa, yang orang mukmin ini menghindari dirinya dari perbuatan fasik.
Ini orang jarang melakukan perbuatan dosa. Nah, Bapak pernah dengar kan? Kayak wali-wali Songo, Pak. Itu beliau ada tanah dipegang jadi emas. Otak kita nyambung gak tuh? Nyambung gak? Gak nyambung. Daun dipegang jadi apa? Ya, jadi duit begitu, Pak. Itu sejarah-sejarah dari mulut ke mulut kan begitu. Ada enggak itu? Ada. Itu yang disebut dengan maunah. Otak kita enggak terima itu. Tapi itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang mukmin yang benar-benar menghindari dirinya dari dosa. Mbah Maimun, Pak, itu kan bilang Mbah Maimun itu waliullah, Pak. Itu Masya Allah. Ini lagi hujan nih, Mbah Maimun ngomong, angkat tangan, itu hujan langsung berhenti. Itu sempat didokumentasi, Pak. Itu ada. Jadi emang itu ada. Agama kita mengenal itu. Yaitu itu disebut maunah. Kalau kita menghindari diri kita dari dosa gitu, Pak ya. Orang yang dikit dosanya itu pasti nanti Allah kasih maunah, kelebihan-kelebihan yang kadang nggak dimiliki oleh orang lain. Lalu yang ketiga, Pak, itu ada namanya al-istidraj. Apa itu istidraj? Wa huwa ma yadharu ala yadil fasik al-muqtar. Ada istidraj. Istidraj juga ini satu keistimewaan. Kepada siapa Allah berikan? Yaitu kepada orang Islam yang fasik dan dia tertipu. Orang Islam ini banyak berbuat dosa, kadang-kadang nggak sholat, banyak syariat yang dia tinggalin, tapi dia punya keistimewaan, bisa nyembuhin orang sakit. Orang nih sakit gatel, dipegang sama dia nih, itu gatelnya hilang. Ada orang sakit mata, Pak, disuruh motong kambing, nih kambing sekian, ntar baca ini, dipegang matanya, itu matanya bisa sembuh, Pak. Ada orang nggak punya jodoh datang ke dia, Pak, disuruh mandi, bayar sekian, dia mandi, bener dapat jodoh. Tapi itu orang kagak sembahyang, kagak sholat, ninggalin syariat, tapi Allah kasih dia dan dia tertipu seolah-olah dia orang mulia. Itu namanya istidraj. Dia tinggalkan syariat tapi Allah kasih kelebihan. Kan banyak orang begitu, Pak, sembahyang kagak, apa kagak, tapi apa, Allah kasih keutamaan itu. Nggak usah aneh. Itu beda, Pak. Kalau tadi maunah itu mendatangkan pahala, tapi kalau istidraj ini semakin banyak Allah beri dia tentang keistimewaan itu, semakin banyak siksa yang sudah Allah siapkan buat dia, gitu, Pak. Istidraj itu. Makanya kalau ada orang, Pak, dandanannya begini, bisa ini, nggak usah aneh, karena emang itu istidraj buat dia. Sengaja tuh Allah ulur-ulur, Allah kasih terus supaya dia makin tertipu dengan pembelian Allah, tertipu dia sehingga dia makin jauh sama Allah. Itu namanya istidraj, Pak. Dan yang terakhir itu adalah as-sihr, yaitu sihir. Apa itu sihir? Wa huwa ma yahsulu bita'allumin wa mubasarati sababin ala yadi fasikin au kafir. Sihir itu bisa didapat dengan belajar atau melalui sesuatu yang bisa menyebabkan dapat sihir itu. Diberikan kepada orang yang fasik ataupun orang yang kafir. Tadi kalau istidraj itu nggak dipelajarin, Pak. Tapi kalau sihir ini bisa dipelajarin. Bapak pengen nyantet orang, itu bisa tuh dipelajarin bagaimana ilmunya. Itu namanya ilmu sihir. Ilmu sihir. Ada orang kafir, Pak. Orang kafir bisa nyihir ini, nyihir itu namanya sihir dan bisa dipelajarin. Dan ini pun, Pak, ini nggak benar ya, Pak, nggak benar, kita jauhin. Makanya yang kita bisa cari itu maunah tadi, Pak, maunah, karomah yang berupa maunah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu masuk dalam mukjizat. Mukjizat. Jadi nggak bisa kita pahami dengan akal kita, tapi bisa kita yakini dengan keimanan kita. Ya Allah, Pak,
Peristiwa Isra Mi'raj itu salah satu hikmahnya begini Pak. Nabi Muhammad itu diberikan hiburan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad Pak, setelah 10 tahun berdakwah, ini Nabi Muhammad ditimpa dengan amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu yang pertama meninggal istri yang selalu mendampingi dan membantu dakwah beliau, yaitu Khadijah. Ini meninggal setelah 10 tahun beliau berdakwah. Jadi Nabi itu bingung. Selama ini kalau beliau ini menghadapi di luar rumah tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, hinaan, cacian, makian, pulang ke rumah beliau tenang karena diberikan ketentraman oleh istri beliau, yaitu Khadijah. Beliau ingin berdakwah, butuh materi, Siti Khadijah dengan hartanya beliau bantu. Nah, Siti Khadijah ini meninggal dunia, maka Nabi sedih. Di tahun yang sama bukan hanya Nabi, bukan hanya istri Nabi, paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Ini Abu Thalib pun meninggal dunia. Abu Thalib ini Pak termasuk paman Nabi yang gak dapat hidayah. Tapi Abu Thalib ini sangat membantu dakwah Nabi. Kalau ada orang mau nyakitin Nabi, lihat Abu Thalib di sampingnya nggak jadi. Kalau ada orang yang mau nyakitin Nabi, Abu Thalib tahu, diparanin sama Abu Thalib. Jadi dakwahnya disokong Pak. Nah ini pun Abu Thalib meninggal dunia, maka Nabi sedih luar biasa. Nabi nangis, benar-benar gundah gulana. Akhirnya Nabi Pak, itu Nabi makin dihina, makin dicaci, makin disakitin oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi punya inisiatif keluar dari Makkah Al-Mukarramah. Kemana? Ke Taif Pak, dengan harapan mudah-mudahan nanti di Taif baginda Rasul itu disambut dakwahnya. Ternyata enggak Pak, orang-orang Taif malah melempari batu kepada Nabi. Nabi dicaci, dihina, dilemparin batu, Nabi sampai bercucuran darah. Bayangin tuh Pak, amul huzni, Nabi sedih luar biasa. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikat, kalau Nabi mau, itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat gunung, ditempatkan kepada orang-orang Taif. Tapi Nabi nggak kasih. Kenapa? Karena emang Nabi penyayang Pak. Malah Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk umatku karena mereka nggak tahu. Jadi sedih Pak. Nah, karena tadi udah begitu Nabi sedih, akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi. Malaikat Jibril datang Pak sama Nabi. Malaikat Jibril bawa kendaraan namanya Buraq. Nabi dijemput Pak. Nabi dijemput dari Mekah, langsung Pak, langsung dibawa kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dari Masjidil Haram nih di Mekah Al-Mukarramah dibawa oleh malaikat Jibril melalui kendaraan Buraq kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu cepat luar biasa Pak. Peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi itu luar biasa. Beliau itu Pak menembus minimal ada 4 alam itu. Alam Nasut, alam Jabarut, alam Malakut, dan alam Lahut. Nasut itu alam zohir, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini alam Nasut, alam fisik yang bisa dilihat, bisa dipegang. Itu Pak, itu 1200 km. Kalau zaman dulu perlu dibutuhkan waktu itu ya sampai 1 bulan lebih Pak, berjalan itu. Tapi ini Nabi dengan kendaraan Buraq, Masya Allah, Buraq dari kata barkun, kilat, secepat kilat, langsung dari Masjidil Haram langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Ini alam Nasut nih. Dari Masjidil Aqsa langsung Allah angkat, Allah mi'rajkan. Itu Masya Allah, menembus 7 lapis langit. Alam malakut, alam malaikat itu.
Itu 7 lapis langit Pak, ditembus oleh baginda Rasul, ditemanin oleh Jibril melalui kendaraan buruk. Ya Allah Pak, ini hadisnya sahih. Itu Nabi Pak, nembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, ngobrol Pak sama Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, ngobrol Nabi sama seniornya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketemu Pak senior-senior beliau itu. Alam malakut. Setelah itu kemana? Ke alam jabarut. Ini alam surga, neraka Pak. Itu Nabi 7 pintu surga Nabi lihat semua Pak. Nabi keliling tuh ngelihat calon-calon penghuni surganya. Bukan hanya itu, 8 pintu neraka Nabi keliling. Nabi lihat tuh calon-calon penghuni neraka. Setelah jalan dari surga ke neraka, sampailah ke alam lahut. Alam lahut itu Pak, ini udah nggak ada yang bisa ke sana kecuali Allah yang tunjuk. Malaikat Jibril udah nggak bisa nemenin, Buraq udah nggak bisa nemenin. Yang ke alam lahut berjumpa langsung dengan Allah hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa Pak dengan Allah. Singkat kata, Allah perintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat awalnya 50 waktu. Nabi terima Pak, disuruh sholat 50 waktu. Saking senangnya Nabi berjumpa dengan Allah. Turun Nabi ketemu Nabi Allah Musa. Muhammad dapat pesan apa dari Allah? Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat 50 waktu. Wah jangan, minta keringanan sama Allah, jangan 50 waktu, umatmu gak bakalan kuat. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi Pak, dikasih keringanan jadi 45 waktu. Ketemu Nabi Musa, bagaimana Muhammad hasilnya? Alhamdulillah dikasih keringanan jadi 45 waktu. Oh jangan, umatmu gak kuat. Nabi Muhammad bolak-balik Pak, dikurangin 5. Pada akhirnya perintah sholat itu jadi 5 Pak, 5 waktu. Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Allah Musa. Apa yang dapat dari Allah? Allah perintahkan kepadaku dan umatku untuk sholat 5 waktu. Jangan, umatmu gak bakalan kuat sholat 5 waktu. Balik lagi minta keringanan sama Allah. Kata Nabi, aku malu kalau aku kembali lagi kepada Allah. Biarin, ini akan aku laksanakan bersama umatku. Ternyata bener gak kata Nabi Musa? Banyak gak umat Nabi Muhammad yang ninggalin sholat 5 waktu? Ada gak? Ada apa banyak? Ya jangan banyak, ada ya ada. Nah, turun Pak. Akhirnya Nabi Muhammad bawa sholat 5 waktu Pak. Ini perintah, saking agungnya sholat Pak. Ini sholat ini hadiah Pak. Hadiah Nabi langsung berjumpa dengan Allah. Kalau Nabi berjumpa dengan Allah dengan Isra Mi'raj, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kita sholat Pak. Itu perjumpaan kita dengan Allah. Itu Nabi turun Pak. Nabi turun lagi, ditemenin lagi tuh Nabi. Setelah dari alam lahut turun lagi, ditemani oleh malaikat Jibril bersama Buraq. Turunnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, di situ baginda Rasul sholat. Baginda Rasul sholat Pak, bersama seluruh para nabi dan para rasul. Jadi di situ Nabi memimpin sholat jamaah. Nabi yang jadi imam, makmumnya seluruh para nabi dan para rasul. Dalam hadis Pak, Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Rasul itu jumlahnya 313 rasul. Cuman yang wajib kita kenal ada berapa? 25 ya, 25. Yang wajib kita kenal, pada kenal gak nih? Ya, kita hafalin ya.
harus diingat tuh, kita kenal, minimal kita tahu nama-namanya. Dari mulai Nabi apa? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, ya. Siapa lagi? Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Yahya. Apa enggak? Iya, ya. Apalagi dihafalin 124.000 Pak ya. Ya Allah. Ini 20 nabi. Hafalin Pak. Sampai Nabi apa? Nabi Yahya, ya. Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, para nabi dan para rasul salat bareng-bareng bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan Nabi dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat, turun lagi menembus 7 lapis langit ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram yang seharusnya ditempuh dengan waktu ratusan tahun, tapi Nabi Muhammad melaksanakan itu hanya dalam waktu lailan, 1 malam. Makanya ini mukjizat, otak kita nggak bakalan nyambung. Tapi kita yakin nggak? Yakin nggak? Harus yakin. Makanya ya Allah, ketika Nabi Muhammad sampai ke Mekah cerita, nih tadi malam saya habis di Isra dan di Mi'rajkan, saya begini, saya begini, saya begini. Ya Allah Pak, itu orang-orang kafir Quraisy mentertawakan Nabi. Muhammad udah gila, Muhammad udah stres, dihina Pak baginda Rasul. Sampai-sampai orang kafir Quraisy deketin Abu Bakar. Abu Bakar, itu temanmu, sahabatmu udah gila, masa melaksanakan Isra Mi'raj cuma waktu segini? Apa kata Abu Bakar? Emang beliau cerita apa? Cerita begini, begini, begini. Kalau Muhammad yang cerita lebih cepat dari itu, saya adalah orang yang pertama kali percaya dan membenarkan. Makanya Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan. Mudah-mudahan dah kita nggak ragu nih, ya. Yakin nggak? Yakin nggak? Nah, kalau yakin, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya Pak. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.